Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend with Happy Lova. Nah, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam agenda rutin kita di live Instagram. Hari ini kita alhamdulillah ya, kita udah ke pending nih kemarin ya. Yang kita ke pending akan ngobrol dengan Kak Joko. Pagi ini kita akan ngobrol dengan Kak Joko terkait bisnisnya ya, pengalaman-pengalaman beliau yang sempat kuliah kemudian berhenti dan sekarang udah sukses nih di bisnisnya. Beliau ini owner dari, sebentar saya sambil buka contekan ya teman-teman ya, owner dari Dulur Sablon. Nah itu bisnisnya ini juga banyak nih, saya intip-intip di ini ya, di WhatsApp-nya tuh, sablon kaos, terus kemudian banner, stiker, undangan, nota, kartu nama, bendera, seperti itu. Terus kemudian juga buka ini juga nih, ada tempat persewaan juga, seperti tenda itu juga sepertinya ya, Dea? Ya, benar. Buka tempat, ya itu intip-intip di WhatsApp bisnisnya tuh. Nah, nanti kita tanya-tanya ya teman-teman ke Kak Joko ini seputar bisnisnya, pengalaman bisnisnya, kok bisa sih gitu ya memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian membangun bisnisnya dan bisa sampai di bagian yang sekarang nih udah pegang beberapa bisnis nih dan rame kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan pembicara kita, Kak Joko. Oke, Dek. Mungkin ini sih, Dek, apa teman-teman pengen tahu dulu sih, Dek, sebelum kita masuk ke temanya, Dek, kan temanya kita berhenti kuliah, sekarang malah berhasil membangun bisnis kayak gitu. Tuh, kok kayaknya nih, tapi jangan sampai ini nanti jadi motivasinya teman-teman, kayaknya aku udah usah kuliah, udah usah sekolah kayak. Jangan sampai kayak gitu mungkin, Dek, ya. Cuman Mbak tuh mikirnya, iya, saya itu mikirnya lebih ke kayak yang memang pendidikan atau sekolah tidak menjadi tolak ukur kesuksesan kita kayak gitu, tapi bukan berarti pendidikan atau sekolah itu hal yang tidak penting kayak gitu kali dia. Jadi teman-teman mungkin pengen tahu latar belakang dari Dek Joko dulu nih, ke aktivitasnya apa, sekarang stay-nya di mana, seperti itu. Dan lain sebagainya. Boleh Dek, apa latar belakang yang mau diinikan dulu, di-share dulu ke teman-teman sebelum kita masuk ke temanya nih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Priyono. Saya lahir di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Untuk sekarang aktivitasnya stay di rumah. Untuk usahanya bergerak di bidang sablon kaos, kemudian percetakan digital, kemudian nyambi buka usaha persewaan alat-alat camping dan pendakian. Untuk latar belakang pendidikan, dulu saya sempat kuliah di UTM di Madura, tapi tidak sampai selesai, hanya di semester 5, kemudian saya memutuskan untuk keluar. Seperti itu, Mbak. Iya. Oh, berarti ini Ponorogo ya? Aslinya memang asli Ponorogo dan sekarang memang stay-nya di Ponorogo ya? Ya, benar. Oh, iya. Iya, berarti akhirnya memang buka bisnisnya ya di Ponorogo ini ya, Dek ya? Ya, di Ponorogo, di rumah aja ini, Mbak. Iya, benar. Iya, soalnya Mbak pikir Jawa Timur ya. Kalau Mbak kan di Malang nih, makanya kemarin gitu. mikir Jawa Timur, Adik. Ternyata di Ponorogo ya. Ya. Iya. Nah, kemarin itu berarti kalau semester 5 itu masih cukup panjang ya. Itu juga Mbak surprise juga. Mbak pikir di semester 1 atau semester 2 udah kayak mutusin mundur kayak gitu dari dunia kampus kayak gitu. Tapi ternyata lumayan lama ya, lumayan panjang ya, sampai semester 5 ya. Berarti kan udah di jalan 2,5 tahun tuh ya, Dek ya. Apa dulu ngambilnya, teknik ya? Dulu teknik elektro. Oh, teknik elektro. Wah. Iya. Kenapa akhirnya dulu memilih mundur tuh, padahal kan kayak setengah perjalanan gitu ya pas di kampus. Ya, sebenarnya apa ya? Kalau dikatakan alasannya apa, itu mungkin lebih kepada salah ngambil jurusan mungkin ya. Jadi dulu waktu saya memutuskan untuk ambil elektro itu karena latar belakang pendidikan saya ketika di SMK itu
saya ngambil jurusan otomotif, jadi mungkin masih ada kaitannya dengan teknik gitu. Ternyata setelah saya jalani di kampus, eh, elektro itu tidak semudah yang saya bayangkan ketika di SMK gitu. Oh, iya iya. Oh, dulu SMK-nya apa, Dek? Saya, Jurusannya saya SMK-nya? otomotif, otomotif. Oh, otomotif. Iya, iya. Ya, Oh, BTW otomotif itu lebih ke kayak ngoprek-ngoprek kendaraan gitu enggak sih, Dek, otomotif itu? ya lebih ke bongkar pasang ini mobil. Oh, iya iya iya. Karena jurusan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu deh ya. Makanya Ya, akhirnya iya iya iya. Makanya akhirnya memutuskan untuk mundur gitu. Tapi ada rasa khawatir nggak sih, Dek, pada zamannya gitu ketika kayaknya aku mundur aja gitu. Ketika kayak maksudnya bahkan itu bukan sesuatu yang kayak mudah ya kayak gitu. Apalagi udah separuh perjalanan kayak ada kekhawatiran nggak ketika kayak memutuskan untuk mundur kayak gitu. Tapi ini sih Dek, tapi Mbak itu memang sangat-sangat apresiasi gitu Dek dengan teman-teman seperti adik gitu ya ya. yang berani memilih pilihan yang dia pilih dan dia suka kayak gitu. Jadi ketika menjalani pilihannya, mengambil pilihannya adalah pilihan-pilihan yang memang dia suka, bukan yang orang lain suka gitu. Meskipun mungkin kesannya kayak kok berhenti kuliah ya, tapi kalau Mbak pribadi tuh ketika dengar alasannya adik itu berhenti kuliah karena memang ini ini deh aku banget kayak gitu ya, meskipun ya ini deh ya, meskipun nanti ada sudut pandang juga yang meskipun udah suka itu tetap dijalanin itu Mbak juga ya sepakat juga kayak gitu. Tapi di bagian ini nih Mbak, karena tidak semua orang memiliki sebuah keberanian seperti ini. Gimana tuh deh, ada rasa khawatir enggak deh pada zamannya deh? Ya, sebenarnya saya rasa setiap mahasiswa yang pernah merasakan seperti saya salah jurusan itu pasti punya rasa khawatir ketika nanti udah berhenti kuliah itu masa depannya seperti apa gitu pasti ada. Termasuk saya juga seperti itu. Saya beranggapan bahwa ketika nanti saya memutuskan untuk berhenti kuliah itu sama sekali tidak ada pandangan masa depan saya seperti apa gitu. Karena Oh, jujur saja saya itu latar belakang otomotif 3 tahun itu setelah saya lulus dari SMK saya mencoba terjun ke dunia otomotif itu juga tidak cocok gitu, tidak mudah, tidak sesuai dengan isi hati saya. Kemudian saya memutuskan untuk kuliah di elektro pun ternyata selama perjalanan belajar di kampus juga tidak sesuai dengan apa yang hati saya sukai gitu. Jadi ya tetap ada kekhawatiran, tapi saya dulu beranggapan bahwa ketika kuliah di jurusan elektro itu tetap saya lanjutkan, kalaupun lulus itu saya tidak akan lulus dengan predikat terbaik gitu, karena melihat data-data yang sudah ada bahwa nilai saya itu mulai semakin naik semester itu semakin menurun, bahkan saya pernah mendapat IPK 2,6 itu pernah di semester 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Jadi saya berpikiran kalau pun lanjut dan bisa lulus itu lulusnya bukan lulus yang sempurna gitu loh. Jadi bukan menjadi lulusan yang terbaik gitu, enggak gitu. oh iya 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 iya. Em, dan ini deh ya, rasanya itu kayak menjalani kuliah itu kayak formalitas gitu deh ya, Ya menjalani benar. kuliah aja Ya gitu. kayak formalitas. Kayaknya sebatas yang penting orang di rumah tidak khawatir gitu Iya, aja. oh, benar. Iya iya. Ya, Padahal mungkin ada suatu kepengenan yang aku tuh pengen ngelakuin hal yang aku suka, dan ketika ngelakuin hal yang aku suka itu yang akan jadi jalan hidupku kayak ya gitu. Mungkin kayak gitu ya benar. waktu itu. Ya. Iya iya iya. Oke oke. Nah terus dia ini Mbak excited juga nih. Penasaran juga ini. Akhirnya berarti karena pertimbangan itu akhirnya oke, aku berhenti kuliah nih seperti itu. Jadi itu stepnya itu adek info dulu ke keluarga atau mundur dulu baru info kayak gitu pada zamannya tuh. Gini, sebenarnya saya itu ada rasa khawatir yang saya sampaikan di awal ya, bahwa ketika saya nanti memutuskan untuk berhenti itu gimana respon orang-orang di rumah, termasuk yang paling besar Iya. yang saya khawatirkan itu respon dari ibu saya gitu. Oh, Tapi di iya. sisi lain saya mempertimbangkan bahwa secara fisik saya itu
dulu beda jauh dengan sekarang. Saya itu dulu ketika pulang itu pasti di apa ya, kata orang Jawa itu di apa ya, di apa ya, kalau bahasa Jawa itu istilahnya disemantak nih. Dibilangin ketika pulang itu badannya kurus, terus ya iya. rambutnya Iya, iya, iya. rambutnya gondrong, nggak tertata, kemudian kulitnya Iya, iya. hitam dan sebagainya. Iya. Jadi Iya. atas dasar pertimbangan itu saya memberanikan diri untuk mencoba berbicara dengan ibu saya berdua itu, meminta pertimbangan gimana kalau saya berhenti kuliah gitu, dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya di sana itu gini-gini gitu. Akhirnya orang tua ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata orang tua itu memberikan seluruh keputusannya itu kepada saya. Gitu. Wah. Ya, dan akhirnya diambillah keputusan untuk berhenti kuliah. Iya, Dek, Adek itu memang dari keluarga yang ini, Dek ya, cukup demokratis ya, Dek ya. Maksudnya Mbak, bukan ini, Dek ya, bukan dari keluarga yang, kan ada tuh, Dek ya, tiba-tiba keluarga yang memang kayak apa-apa itu otoriter lah gitu ya, apa-apa keputusan itu orang tua gitu. Enggak, sama sekali enggak. Jadi memberikan kebebasan, bahkan pendidikan itu di keluarga saya nggak begitu dipandang untuk sesuatu yang harus berpendidikan tinggi gitu, enggak. Bahkan kakak saya itu yang 4 itu, nomor 1 sampai nomor 4 itu hanya sebatas di tingkat SMP saja. Dan saya yang kemudian memutuskan untuk sekolah yang lebih tinggi, meskipun untuk kuliah tidak selesai gitu. Itu Mbak, saya pengen tahu tuh bagian itu, apa yang kemudian memotivasi gitu, maksudnya ketika berada di sebuah lingkungan keluarga yang pendidikan itu tidak prioritas, bahkan kakak juga sampai SMP gitu, tapi kemudian ada sosok adik nih, Dek Joko nih, yang akhirnya termotivasi untuk kayaknya aku pengen kuliah deh, kayaknya aku pengen sekolah lebih tinggi lagi gitu. Apa tuh yang memotivasi? Karena kan lingkungan sebenarnya tidak yang terlalu gimana-gimana dengan pendidikan seperti itu. Tapi ada kepikiran ke sana, ada motivasi apa? Apakah ada sebuah impian yang ingin dibangun, sesuatu yang ingin dicapai gitu? Ya, ya semuanya berawal di tahun 2010 ketika saya lulus dari SMP itu. Waktu itu yang ada di pikiran saya masih sama dengan yang ada di pikiran kakak-kakak saya, bahwa rata-rata di lingkungan saya itu, termasuk di keluarga saya itu, setelah lulus SMP itu pasti mentok cari kerja di Surabaya atau di Jakarta gitu. Dulu ya, tahun 2010. Dan saya pun termakan omongan itu sebenarnya dulu. Jadi setelah SMP itu saya berhenti sekolah. Nah, selama penantian berhenti sekolah itu masih ada keinginan ingin berangkat ke Surabaya cari kerja atau ke Jakarta cari kerja gitu. Tapi belum sempat berangkat kerja itu. Saya di rumah kan nemeni bapak ke sawah kan. Iya. Nah, kebetulan di sawah itu ada jalan raya yang dipakai untuk anak-anak sekolah pergi ke sekolah yang lebih tinggi seperti SMA atau SMK gitu. Saya lihatnya itu ngenes gitu, maksudnya di saat teman-teman saya itu berangkat sekolah, saya itu di sawah dulu. Waktu tahun itu ya, setelah lulus SMP itu. Tiap hari itu ketemu. Setiap hari ke sawah ada yang berangkat sekolah SMA, setiap hari ke sawah ada yang pulang sekolah dari SMA gitu. Akhirnya saya mikir gitu, kalau ini saya teruskan, masa depan saya juga nggak jauh beda dengan orang tua saya. Gitu. Akhirnya selama tidak sekolah 1 tahun itu banyak perenungan-perenungan di situ, kemudian memutuskan untuk tahun depan bismillah lanjut sekolah lagi. Iya, Mbak. Saya merinding dengar ceritanya nih. Ya. Masya Allah. Iya benar-benar, karena memang ini ya, saya juga tidak nyangka kalau latar belakangnya maksudnya beneran dari keluarga yang memang bahkan pendidikan juga bukan sesuatu yang
sejak awal diprioritaskan, jadi concern gitu ya. Tapi dalam perjalanannya ada jalan ke sana. Ya meskipun tidak selesai ya, tapi udah dalam perjalanan ke sana kayak gitu. Dan ketika pun berhenti di perjalanan pendidikan itu kayak gitu, ada hal yang lain dikerjakan, bisnis, dan yang sampai di bagian ini gitu. Kayak wah kayak gitu. Insya Allah. Ya sebisa. Terus iya ya, berarti pada zamannya memang ada rasa khawatir, tapi karena pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya kayaknya memang dibanding mengerjakan hal yang memang hanya formalitas aja, yang mending mundur aja seperti itu ada ya. Nah berarti ketika mundur pun ada sebuah rencana yang terpikir atau enggak tuh pada zamannya? Udah kayak bikin step-step, kan ada tuh deh tipe-tipe orang yang perlu terencana. Jadi kalau aku udah mundur atau udah resign kayak gitu, aku bikin step-step. Ada yang tipe-tipe spontan, Mbak ini tipe spontan yang nggak perlu prepare gimana, jalan aja kayak gitu. Kalau ada itu gimana? Ya, jadi selama saya kuliah di Madura itu, di luar jam kelas ya, saya itu dulu kan punya temen di kontrakan. Itu dia itu suka ini Mbak, desain-desain lewat aplikasi Photoshop itu loh. Kemudian saya minta diajari basic-basicnya saja gitu. Ternyata setelah saya jalani berhari-hari kok ada kecenderungan ke sana gitu. Akhirnya selama proses kuliah itu di luar jam kelas itu saya lebih suka main-main Photoshop itu dan sampai pada tahap saya memutuskan untuk berhenti kuliah itu ketika di Madura itu sudah saya tulis. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada mata kuliah elektronika yang kemudian di dalam kelas itu saya tidak fokus sekali dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Saya justru malah nulis di buku itu bahwa tanggal sekian saya sudah ada di pekerjaan yang ada di Ponorogo, masuk apa gitu, sudah saya tulis itu, sudah saya planning. Yang intinya pokoknya saya masuk pekerjaan yang tidak jauh dengan dunia digital, kemudian percetakan dan sebagainya. Oh iya. Oke. Jadi dari yang tadinya itu suka di otomotif gitu ya, SMK-nya ambil otomotif dan memang suka deh ya. Pada zamannya di SMK itu suka ya dengan dunia otomotif deh ya. Suka, bahkan dulu itu sering ikut lomba-lomba dikirim dari dari perwakilan dari sekolah itu sering saya. Oh iya deh. Iya ya, dan ketika di dunia kuliah, di dunia kampus gitu, menemukan rasa suka yang lain, yaitu di dunia desain kayak gitu ya. Benar. Iya. Iya, berarti memang ini ya, ketika mundur pun itu memang kayak karena sudah ketemu gitu, udah ketemu dengan hal yang disuka, mungkin udah rencana juga kayaknya setelah mundur kuliah aku akan ngerjain hal yang berhubungan sama desain kayak gitu deh ya. Benar. Bahkan itu seingat saya ya, tanggal plus bulannya itu sudah saya catat itu, seingat saya dulu itu. Waktu kuliah di kampus itu tanggal sekian bulan sekian itu saya kerja di sana itu sudah saya catat. Seingat saya dulu ya. Iya. Nah, tapi ini ya, apa maksudnya? Kan ini ceritanya tuh masih ketemu dengan rasa suka pada dunia desain. Tapi belum tergambar kerjaannya apa gitu deh ya. Belum. Oke. Cuma saya beranggapan bahwa ketika pulang itu pokoknya nggak jauh dari kerjaan yang berkaitan dengan dunia desain grafis gitu. Oh iya. Berarti juga tidak sempat kerja ke orang juga ya, maksudnya tidak sempat kerja di perusahaan, kantor kayak gitu tuh juga tidak sampai ke sana juga ya. Ini beneran langsung ngebangun bisnis ya pas mundur kuliah ini. Oh kalau setelah berhenti itu saya memutuskan untuk kerja ikut orang. Itu di sablon kaos memang. Oh oke. Berarti setelah mundur dari kuliah itu berarti kerja dulu deh ya, tidak langsung ngebangun bisnis ya. Ya. Oh iya di sablon kaos. Nah berapa lama tuh di sana di tempat sablon kaos tuh? Seingat saya 7 bulan itu.
Dan maksudnya itu memang kayak kerja di sana itu memang pilihannya karena memang kayaknya ini karena ada hubungan sama desain gitu kah? Memang milih Ya, pekerjaan di sana. masih ada Oh, hubungan desain, jadi saya memutuskan untuk mencoba dulu di dunia sablon kaos. oh iya. Dan dari sana gitu ya. Akhirnya adik terpikir untuk kayaknya aku bisa bikin sendiri gitu. Ya, ya. Saya masuk hari pertama itu aja udah merasa klik dengan dunia sablon itu. Wah, keren. Kayak alurnya itu beneran runtut deh ya. Kayak beneran rapi gitu ya alurnya. Kayak ketika mundur terus kemudian langsung ketemu dan kerjaan sablon yang ada hubungannya dengan desain. Jadi Mbak mungkin gini. Jadi ada itu kayak ditakdirkan ke kuliah itu untuk menemukan rasa sukanya ada di dunia desain. Itu sebenarnya ketika udah ketemu dengan rasa sukanya adik mundur, adik itu ditakdirkan lagi ketemu sama kerjaan yang nantinya untuk ngebangun usahanya adik kayak gitu tuh. Itu kan kayak Ya, hal yang benar. udah di skenario. Insya Allah. Insya Allah deh. Ya semua Banget ini. berawal dari kuliah sih. Meskipun saya kuliahnya itu nggak selesai, tapi poin-poin penting titik balik kehidupan saya itu ada di kuliah itu justru. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Karena ini deh ya, apa namanya, memang ketika kita itu ketemu sama orang yang baru, kita itu akan otomatis dapat sebuah pengalaman baru, relasi baru, kayak gitu deh ya. Itu pasti gitu deh ya. Iya, 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 bener-bener. Makanya memang Mbak sendiri juga dulu itu ketika di dunia kampus itu memang dikenalinnya itu memang kuliah itu memang sebisa mungkin tidak hanya kuliah gitu, berorganisasi itu dari awal tuh sudah banyak digaung-gaungkan gitu sama teman-teman, sama kakak-kakak tingkat kayak itu. Dan Mbak itu kerasanya itu memang ketika sudah keluar dari dunia kampus sih, Dek. Maksudnya relasi itu memang banyak terbangun di dunia kampus dulu kayak gitu ketika berorganisasi seperti itu. Iya, iya. Nah terus Dek mulai tahun berapa tuh jadi berarti setelah 7 bulan terus resign terus akhirnya mulai ngebangun bisnis kaos ini gitu ya, Ya, langsung ngebangun ya benar. bisnis kaos ini mulai Ya. tahun berapa tuh Dek? Seingat saya Desember 2017 itu baru buka. Oh berarti udah lama ya, udah sekitar 7 tahun, udah 2017 ya, 7 Ya, tahun ya, bener ya? Ya, Wah, benar-benar. keren. Iya ya. Dan berarti ini memang benar-benar produk pertama, bisnis pertama dan jalan sampai sekarang gitu ya. Ya, ya benar. Iya, iya. Dan selain bisnis ini kan juga akhirnya juga merambah ke bisnis yang lain ya, kayak persewaan kayak gitu ya. Ya. Persewaan, iya. Kenapa tuh deh? Apa maksudnya excited akhirnya kayaknya aku buka bisnis yang lain juga dan itu persewaan itu tadi. Persewaan apa itu tadi? Tenda gitu-gitu deh ya. Peralatan tenda kayak gitu. Kenapa akhirnya itu deh yang apa mengapa melebarkan bisnis ke sana kayak gitu. Soalnya itu kan akhirnya jauh deh ya dari bisnis yang sekarang memang udah berjalan kayak gitu. Dari bisnis desain Ya. kayak gitu. Kalau untuk persewaan itu mungkin dari masa kecil dulu ya. Saya dulu tuh kan lahir di daerah pegunungan. Kemudian kalau istilah sekarang mungkin bolang ya. Sering saya dulu itu bolang gitu. Tapi kayak tidak ada dukungan dari keluarga maupun lingkungan untuk apa ya, jalan jauh gitu loh. Kayak kalau melihat di film-film itu kan biasanya kalau ada keluarga yang mungkin sudah lengkap secara ekonomi, mungkin secara keturunan dan lain-lain, mungkin sering liburan kemana, kemudian camping di mana gitu kan. Tapi kalau saya kan enggak, dulu itu pure anak desa yang suka bolang, tapi nggak sampai camping itu nggak sampai. Jadi atas dasar itu atau apa ya istilahnya ya, kurang puas di masa kecil mungkin ya. Jadi dewasanya itu mencari kesibukan itu lagi gitu. Dan waktu itu ada kesempatan waktu di Madura, waktu kuliah itu ada temen kontrakan yang ayo kita adakan naik gunung waktu itu ke Arjuno kalau nggak salah.
bilang kalau mau naik gunung saya mau gitu. Yang penting nanti kita sama-sama untuk iurannya itu loh. Dan akhirnya Iya. akhirnya ini apa terwujud naik Gunung Arjuno 3 orang waktu itu. Dan ketika Oh, pulang itu justru malah kayak ada efek apa ya candu mungkin ya. Candu naik oh, gunung gitu. iya, 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 Akhirnya iya. karena waktu kuliah nggak punya uang, kemudian berhenti kuliah, buka usaha sablon, sedikit demi sedikit ada uang yang bisa disisihkan. Waktu itu belum kepikiran untuk buka usaha persewaan. Saya cuma berangan-angan bahwa mungkin enak ya kalau di rumah itu ada peralatan camping lengkap, dan ketika suatu saat ada waktu luang mungkin bisa ngajak istri atau ngajak keluarga untuk camping keluarga gitu. Yang saya ceritakan di waktu kecil saya tidak pernah merasakan itu gitu loh. Iya, 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 Ya, iya. akhirnya saya memutuskan untuk membeli seperangkat alat camping yang waktu itu mungkin cukup tenda, matras, sleeping bag, kemudian kompor, apalagi ya, pokoknya belum banyak waktu itu. Dengan niatan untuk agenda camping keluarga secara rutin mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Terus setelah dipikir-pikir, kok kayaknya enak juga ya menyewakan tenda dengan keuntungan segini-segini. Akhirnya nambah lagi tenda, nambah lagi kompor gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah udah banyak alat-alat yang sudah ada di rumah sini. Wah, iya, iya, iya. Berarti memang bisnis yang dibangun ini memang berdasarkan rasa suka semua ini ya. Itu Ya, benar, keren sih. benar. Bener, Dek. Jadi saya mau bilang ini sih, pantesan bisa panjang gitu. Karena yang dilakuin itu memang hal yang disuka gitu. Karena memang yang saya selalu ngerasa hal yang ngebuat kita bisa panjang ketika ngelakuin sesuatu itu ketika yang kita lakuin itu memang yang kita suka kayak gitu. Jadi dia bisa panjang gitu meskipun meskipun mungkin tidak mudah atau tidak cepet kayak gitu, tapi bisa panjang. Beda dengan ketika yang kita lakuin itu bukan hal yang kita suka, biasanya kita mudah nyerah gitu. Maksudnya kalau hanya ikut-ikutan orang lain atau karena diminta keluarga, orang tua seperti itu. Iya, ya berarti itu poin banget deh ya sebenarnya ya. Apa namanya? Membangun bisnis dari apa yang memang kita suka kayak gitu deh ya. Iya, benar-benar. Iya, iya. Nah, Dek, Mbak ini penasaran. Jadi ketika awal membangun bisnis ya, mungkin ini, ada banyak pertanyaan yang Mbak tuh kayak pengen tahu. Jadi, oke ya, adik kan ketemu nih sama rasa sukanya adik gitu ya tentang desain, Ya. terus kemudian akhirnya bikin sablon kaos kayak gitu. Terus sampai akhirnya juga buka persewaan. Semua bisnis ini kan rasa sukanya adik. Nah, marketingnya deh, marketingnya itu Mbak penasaran. Maksudnya Mbak kan suatu produk harus dimarketingin dong biar kejual Ya. gitu. Kita punya produk tapi kalau udah dijual ya udah ada orang yang beli juga gitu. Mau sebagus apapun kayak gitu. Nah, ini terkait marketing tuh, gimana langkah awalnya adik men-sharingkan produk-produknya adik nih ke orang-orang? Langkah awalnya atau caranya online, offline atau gimana tuh? Dulu awal-awal ini memulai. Dan sampai sekarang. Dulu awal-awal itu kayak nggak kepikiran mau ini, Mbak, mau mempromosikan sablon saya itu kayak nggak kepikiran gitu. Yang saya lakukan itu ketika saya bekerja 7 bulan di tempat bos saya itu, setiap kali saya melakukan pekerjaan, itu pasti saya foto, kemudian iseng itu saya upload di Facebook gitu. Jadi secara tidak langsung, saya itu membranding diri saya itu sebagai tukang sablon gitu. Itu. Dan ketika di proses saya bekerja di sana di bulan ke-7 itu, sebelum saya memutuskan untuk berhenti itu, tiba-tiba ada orderan masuk lewat nomor saya sendiri, bukan lewat bos saya. Jadi ada orang yang pesen kaos lewat Facebook saya sendiri. Mungkin karena keseringan saya ngupload hasil sablonan milik bos saya itu, mungkin ada orang yang berpikiran bahwa saya itu juga pengusaha sablon, mungkin seperti itu. Akhirnya saya terima dengan mengatasnamakan diri saya sendiri, bukan dari bos saya. Kemudian saya kerjakan sendiri, dan dari situ kayak ada apa ya,
rasa bangga gitu. Marketing Ade pakai itu sebenarnya itu sebuah ketidaksengajaan aja gitu. Itu karena kayak Ya, ketika Ade kerja di tempat kerjanya Ade, sering foto-foto di sana, terus kemudian diupload di sosial media, di Facebook. ya. Akhirnya Ade ke branding gitu ya, ke branding sama orang-orang kalau oh ini tuh nerima sablon kayak gitu, nerima jasa sablon kayak gitu. Akhirnya dari sana mulai ada orderan kayak gitu. Nah, berarti memang awalnya ini berarti awalnya memang berawal dari sosial media Facebook ya, bisnis ini. Ya. Maksudnya. Ya, seingat saya dulu belum ada WA, itu belum ada story-nya kayaknya dulu. Seingat saya ya. WA, benar. Betul ya? Benar. Ya. Iya. Bahkan bentar dulu deh. Dulu itu kita pernah ada di zaman BBM deh, tapi kayaknya 2017 itu BBM udah ada ya. Benar ya? BBM udah ada ya 2017 ya. Udah kayaknya. Udah nggak ada. Iya, benar. Dan WhatsApp itu juga emang belum ada story-nya. Iya, benar-benar. Berarti memang Facebook. Saya dulu belum ada dulu. Iya. Nah, dari Facebook itu berarti orderan berdatangan gitu ya? Bisa dikatakan ya, tapi yang lebih membuat saya semangat itu orderan pertama itu kan langsung lebih dari 1 lusin kan dulu itu. Jadi kayak kayaknya ini bisa deh buka sendiri gitu. Oh alah. Ya. Iya. Dan setelah itu makin rajin promosi gitu ya di Facebook ya, Dek ya? Iya, apalagi dulu kan masih rajin-rajinnya ini posting di forum jual beli Ponorogo, jual beli stadion. Benar. Iya, benar. Jadi dulu itu memang pada zamannya itu masih rame ya, Dek ya. Masih cukup worth it. Mbak tidak tahu kalau sekarang, tapi pada zamannya itu memang masih cukup worth it sih. Posting-posting di grup-grup jualan seperti itu masih banyak dipakai. Mbak juga pada zamannya pakai cara itu juga kayak gitu. Berarti sampai dari sana ya benar sih, posting-posting di grup-grup jualan, terus akhirnya dapat lead deh ya, dapat nomor WhatsApp tadi yang akhirnya kemudian jadi pelanggan tetap gitu kah, Dek? Iya, seperti itu. Oh iya, dan sampai sekarang gimana? Kalau sekarang ini model marketingnya gimana? Maksudnya apakah kalau dari Adik sendiri apa menurut Adik masih cukup worth it marketing di Facebook atau lebih ke Instagram kayak gitu? Atau yang sekarang dijalankan atau memang ini sudah kayak jalan aja sendiri gitu, sudah ada yang terlalu effort untuk marketingnya karena memang udah dikenal banyak orang kayak gitu? Ya mungkin karena pertama udah dikenal banyak orang, jadi ketika ada orang yang ingin sablon kaos tuh pasti teringatnya kan nyablon di sana aja di tempatnya Mas Joko gitu. Tapi untuk keseharian iklan di sosial media itu saya pasti menggunakan 3 media untuk saat ini. Jadi ketika mungkin udah selesai nyablon nih, saya ambil foto, ambil video, saya langsung upload di 3 media sosial. Yang pertama di story WA, kemudian di Facebook, kemudian di Instagram. Gitu aja polanya terus seperti itu. Wah, iya. Jadi ya Mbak pengen nanya. Jadi apakah Adik mengalami bagian sulit ketika membangun bisnis ini? Hal tersulit mungkin terkendala dengan modal dulu ya. Dulu itu waktu awal-awal buka itu sempat karena alat sablon saya itu kurang dari segi pemanas cat itu. Saya pernah itu waktu itu menggunakan kompor gas LPG itu. Saya gunakan untuk mengeringkan sablon itu pernah. Padahal waktu itu harga hotgun itu cuma 250 untuk mengeringkan cat itu, tapi belum kesampaian untuk beli itu. Jadi saya gunakan kompor gas milik ibu di rumah itu pernah. Tapi untuk kesulitan yang lain saya rasa nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Dek, mungkin enggak deh ya, maksudnya Mbak tuh mikir gini, ya Ade itu kan kayak jalannya lempeng-lempeng aja gitu, maksudnya kayak kok kayaknya alurnya itu bener-bener bagus tuh, kayak
kayak tidak perlu yang kayak gagal berkali-kali kayak gitu. Mungkin enggak ya Dek, itu karena memang sejak awal memang langsung udah menemukan rasa sukanya, dan Adek ngebangun bisnisnya itu memang dari rasa sukanya Adek, dan ketika menjalankan bisnis Adek tidak terlalu kayak ada targetan di omset gitu. Makanya kayak jalannya itu kayaknya nggak yang terlalu sulit atau gimana kayak gitu. Mungkin nggak kayak gitu, atau pada zamannya ada targetan omset, suatu goal kayak gitu, atau ngalir aja pada zamannya ya ketika memulai bangun bisnis. Saya merasa kok membangun bisnis ya saya yang sablon ini kayak mengalir aja gitu. Jadi dulu itu kan apa ya, kayak saya itu merasa oh saya sudah punya skill di bidang sablon kaos. Saya punya uang segini, kalau mampu ya saya belikan, kalau nggak mampu ya saya tahan dulu gitu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak kayak bisnis yang ada di luar sana, mungkin ketika ingin membangun sebuah bisnis harus keluar 20 juta, 30 juta, kemudian ketika tidak berjalan langsung down gitu. Saya nggak seperti itu dulu itu. Jadi kayak saya dapat gaji di tempat bos saya itu mungkin 2 minggu sekali itu 420 atau 450, yang separuh saya belikan alat, kalau belum cukup ya nunggu bulan depan lagi gitu. Oh iya benar-benar iya itu sih Dek, iya benar. Berarti memang untuk memulai bisnis di awal itu memang selain berangkat dari rasa suka itu tidak perlu terlalu banyak target di goal omset kayak gitu deh, lakuin aja, jalan aja kayak gitu, ngalir aja gitu. Ya benar. Iya. Soalnya Mbak emang kayak denger ceritanya kok kayaknya apa tidak yang terlalu sulit atau gimana kayak gitu. Maksudnya bahkan Mbak dengar bagian cerita gagalnya juga gitu, karena memang ya Mbak tuh mau bilang yang Adik lakukan adalah semuanya sesuai apa yang ada saat itu, sesuai kapasitas uangnya ada segitu, ya itu yang dijalankan. Kapasitas tenaganya segitu, itu yang dijalankan gitu. Makanya kayak apa momen gagalnya itu juga tidak yang gimana kayak gitu, karena semuanya menyesuaikan dengan kapasitas yang ada pada saat itu ya. Iya. Iya itu keren, itu pelajaran banget sih Dek, bener. Itu yang sering kali kita lupakan. Dek, berarti Dek, ini juga waduh ada banyak pertanyaan nih. Berarti Dek, Adek itu termasuk yang pada zamannya itu suka ini enggak sih, kayak suka ikut seminar bisnis kayak gitu. Gitu suka, atau ngalir aja nih, memang jalan aja kayak gitu. Karena saya dari dulu karena ini Dek enggak begitu suka ya, kayak gitu itu. Oh iya benar, karena taunya Mbak kalau di circle bisnis itu tidak seperti yang Adik lakuin. Emang ada goal, pencapaian kayak gitu, terus target kayak gitu. Nah yang Adik lakukan ini tidak kayak gitu. Makanya Mbak itu nanya kayak gitu. Kayaknya sih memang enggak ya. Enggak. Saya dari dulu tuh nggak suka acara seminar itu. Bahkan ketika di kampus itu saya jarang ikut acara-acara seperti itu. Iya. Jadi learningnya by doing gitu ya, belajarnya sambil jalan kayak gitu deh ya. Bukan berdasarkan. Iya. Dan Adik ini Mbak nanya ini, dan Adik belum pernah ya sharing pengalamannya Adik ke orang-orang ya selama ini. Maksudnya Mbak, selama 7 tahun membangun bisnis, apakah Adik pernah men-sharingkan pengalamannya Adik ini ke orang-orang atau pernah diundang gitu? Kalau ke publik belum, tapi kalau ke keponakan atau tetangga yang mau belajar itu sering saya ceritakan seperti ini. Iya. Karena Mbak ngerasa ini tuh sesuatu yang berharga dan penting gitu untuk di-sharingkan ke orang-orang kayak gitu. Makanya Mbak, ya semoga ya nanti kita ada kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol, dengerin pengalamannya Adik yang lain. Iya beneran Dek, karena maksudnya Mbak, orang perlu tahu nih Dek, maksudnya Mbak orang-orang yang terbiasa kayak dengar tentang seminar bisnis kayak gitu ya, banyak pencapaian kayak gitu. Mbak itu pengen ada loh kayak gitu pengalaman bisnis lain, dan ini real yang meskipun tidak pakai target gitu, tapi stay di proses kayak gitu, mengerjakan sesuatu dengan kapasitas yang ada kayak gitu. Ini kita bisa nyampe kok meskipun tidak ngoyo di awal gitu, maksudnya tidak ngotot di awal kayak gitu. Makanya Mbak ngerasa pengalaman kayak gini tuh
nggak ngerasa penting banget kayak gitu untuk di-sharingkan dengan orang-orang, untuk dibagikan dengan orang-orang. Dan sebenarnya itu sih deh salah satu Mbak itu ngadain hal-hal kayak gini, sharing-sharing kayak gini gitu. Pengen ketemu dengan orang-orang seperti Adik kayak gitu. Dan teman-teman yang lain yang memang stay banget gitu di prosesnya kayak gitu. Keren banget. Oke deh. Nah, mungkin nih deh, kalau menurut Ade sendiri tuh, jadi pendidikan itu seberapa penting kayak gitu? Kalau dari apa namanya, kalau dari sudut pandangnya Ade, dari perspektifnya Ade, untuk bisa membangun bisnis ya kayak gitu, pendidikan, kuliah kayak gitu, seberapa penting untuk ini, apa namanya, untuk kita bisa membangun bisnis itu sendiri kayak gitu? Iya, terkait dengan pendidikan, setiap orang saya rasa penting ya. Kalau dinilai itu mungkin ya bisa dikatakan 100% itu memang penting pendidikan, tapi dengan catatan tidak semua pendidikan itu harus kita paksakan dengan apa yang ada di hati kita gitu. Misal saya gitu. Saya kalau tidak kuliah mungkin tidak sampai di titik ini. Ya. Ya, dengan catatan ketika memutuskan untuk kuliah itu memang harus benar-benar dipikirkan bahwa dunia perkuliahan itu kan tidak sama dengan apa yang kita rasakan ketika di SMA ataupun di SMK. Jadi ketika ngambil jurusan itu harus benar-benar mateng gitu, mantap sesuai isi hati kita gitu. Jangan seperti saya yang backgroundnya otomotif, ngambilnya nggak jauh-jauh dari otomotif, ngambil elektro. Ternyata di dunia elektro kampus begitu rumit sehingga membuat pendidikan saya stuck, bahkan menurun sehingga berhenti di tengah jalan gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau saya disuruh milih dari awal, saya tetap milih pengen kuliah dengan jurusan yang saat ini saya rasakan gitu. Mungkin di multimedia atau yang lainnya gitu. Jadi tetap penting gitu. Iya. Jadi iya benar. Jadi pendidikan itu sebenarnya penting, asalkan ketika kita masuk ke dunia pendidikan itu, meneruskan pendidikan itu bukan hanya formalitas kayak gitu dia, tapi memang ada sesuatu yang memang pengen kita pelajarin gitu ya di sana, memang pengen kita latih di sana gitu. Ada pengetahuan baru. Karena memang ini ya, dia Mbak emang ngerasa sih, karena dari dulu itu, maksudnya dari kita kecil gitu ya, kita itu kan memang selalunya itu tentang ranking, peringkat 1, 2, 3. Jadi akhirnya orientasinya kita itu adalah ke sana, peringkat, bukan pengetahuannya, bukan ilmunya, bukan latihannya, seperti itu. Akhirnya ya adalah nyontek lah seperti itu. Nah, dan itu terbawa sampai ketika kita udah gede, kayak udah besar gitu di dunia kampus kayak gitu. Di dunia kampus ya udah akhirnya banyak lah deh ya teman-teman itu yang memang akhirnya memilih jurusan pun ya biar untuk dapet titel S1 aja gitu ya. Iya benar. Itu yang kurang tepat menurut saya itu. Hanya untuk titel S1 gitu. Karena saya dulu tuh sering termotivasi sama ini loh. Saya selama di kampus itu saya sering nonton film ini apa? Three Idiot dari India itu loh. Di situ dikatakan dikatakan bahwa bagaimana masa depan siapa itu petinju dunia itu. Pokoknya bagaimana masa depan Michael Jackson itu kalau dari awal disekolahkan untuk nyanyi. Pasti dia ketika dewasa nggak jadi apa-apa gitu. Sementara pendidikan itu harus sejalan dengan apa yang dia minati. Kalau dari kecil dia suka tinju, tapi disekolahkan di dunia jadi penyanyi atau jadi apa, ya dewasanya nggak bakal jadi. Iya benar. Jadi pendidikan itu tetap penting, tapi harus sesuai dengan apa yang dia sukai gitu. Iya, dan ini deh ya, dan sebenarnya ini mungkin deh ya, Mbak tuh ngerasa kayak support system dari keluarga itu hal yang penting banget sih kayak gitu, dan Adik termasuk yang beruntung gitu karena punya support system itu gitu. Maksudnya Mbak support system ketika keluarga akhirnya menyerahkan keputusan ke Adik dan mensupport pilihan-pilihannya Adik, dan itu tidak semua ya Dek ya. Maksudnya Mbak sendiri termasuk orang yang tidak punya juga itu, tidak punya bagian yang kayak keluarga itu sangat support gitu dengan pilihan-pilihannya Mbak gitu. Karena Mbak sendiri tuh dari keluarga yang PNS banget, kantoran banget kayak gitu, dan Mbak itu tidak suka dunia itu gitu, dunia perkantoran, dunia PNS itu Mbak tidak suka gitu. Tapi Mbak juga tidak punya support system seperti yang Adik punya kayak, cuma
memang berani aja gitu, berani aja dengan pilihannya Mbak gitu, karena memang Mbak ngerasa tidak bahagia gitu. Mbak udah kebayang kayaknya saya tidak bahagia nih kalau menjalankan itu seperti itu kan. Karena itu bukan yang saya suka kayak gitu. Iya. Iya ya. Nah, dia terus menurut Ade apa modal utama untuk membangun bisnis nih? Kalau dari perspektifnya Ade, modal utama untuk membangun bisnis. Kalau dari pengalaman-pengalamannya Ade. Yang penting nyaman, nyaman dengan apa yang kita lakukan, itu yang pertama. Kemudian kalau ada yang beralasan bahwa bisnis itu butuh modal besar, saya rasa tidak sepenuhnya bisa dibenarkan statement itu, bahwa bisnis yang kita lakukan itu bisa dimulai dengan modal yang kecil juga. Yang penting apa yang kita lakukan itu terasa nyaman dengan diri kita jalani saja. Kalau ada sisa sedikit dari keuntungan yang kita miliki, kita tambahkan lagi ke alat-alat atau apa gitu. Iya, iya. Berarti memang bukan uang deh ya modal utama untuk membangun bisnis ya. Ya, tidak semata-mata hanya masalah keuangan sebenarnya. Yang terpenting kita nyaman dulu dengan apa yang kita lakukan. Iya, nyaman dulu dengan apa yang kita lakukan, berarti kita perlu tahu dulu apa yang kita suka, apa keinginannya kita, gitu ya. Karena ini Dek, karena seringkali kita juga kecampur-campur ya Dek ya. Maksudnya karena banyak tuntutan sosial gitu, kita kecampur-campur ini kepengenanku atau kepengenannya sosial ya. Kita seringkali menjadikan kepengenannya lingkungan itu menjadi kepengenannya kita. Misalnya kayak Mbak tadi, ini kan maksudnya kalau Mbak kan bisa kecampur-campur tuh. Mbak pikir kan misalnya saat itu Mbak tidak sadar gitu, tidak aware gitu ya. Mbak kan mikirnya itu bahwa kerja kantoran PNS itu adalah kepengenannya Mbak kayak gitu. Misalnya Mbak ada aware kayak gitu, karena lingkungannya Mbak itu seperti itu gitu, lingkungan keluarga kayak itu semuanya harus PNS kayak gitu. Seperti itu sih kayak gitu. Jadi ini juga memang penting banget ya menemukan apa yang kita suka gitu ya. Iya, itu benar-benar yang paling penting, itu yang paling utama menurut saya. Iya, benar-benar. Terus ini juga dia seringkali ini juga sih Dek, pengalaman yang Mbak juga lihat dari teman-teman tuh, biasanya teman-teman akan mengerjakan bisnis yang ada uangnya gitu. Yang kelihatan ada uangnya, banyak uangnya. Maksudnya ini pengalaman-pengalamannya Mbak ini ya, apa ngelihat teman-teman seperti itu. Padahal kan maksudnya Mbak gini kan, ketika orang lain itu mengerjakan suatu bisnis dan ada uangnya dan jumlah uangnya banyak, ketika kita mau menduplikasi cara itu seperti itu, belum tentu hasilnya juga akan bisa persis seperti itu. Belum tentu uang yang didapat juga bisa sebanyak itu gitu. Maka memang benar, Mbak sepakat banget dengan adik bilang lakukan hal memang kita suka gitu. Karena meskipun banyak uangnya, kalau kita tidak suka, terus kita hanya ikut-ikutan orang, terus kemudian ternyata tidak dapat hasil seperti yang orang lain hasilkan gitu, kita patah gitu, tidak jadi nih bisnisnya kayak gitu. Iya benar-benar. Sebenarnya sejalan dengan yang pernah saya alami dulu ya, apa yang Mbaknya katakan ini. Dulu itu sebenarnya ada salah satu bisnis yang saya lirik, yang dari segi keuntungan itu sebenarnya jauh lebih besar dengan sablon. Ada itu dulu istri saya itu kan dulu ikut pelatihan bekam. Kemudian istri saya itu cerita kalau buka bekam itu kalau sudah yang profesional, memiliki surat-surat izin dan lain sebagainya, sertifikat kelayakan dan sebagainya. Itu bekam itu kan sekali, bekam itu kan mungkin ada 16 titik atau berapa gitu kan ya biasanya. Itu kalau yang sudah pro, satu titik itu bisa senilai 10.000 atau 15.000. Jadi sekali bekam itu bisa ngantongin uang 200-an mungkin lah kasarannya gitu. Jadi secara keuangan itu memang menjanjikan. Dulu saya sempat daftar, tapi setelah tak pikir-pikir, kok saya nggak nyaman di dunia situ, akhirnya saya mundur. Jadi bisnis itu tidak semata-mata tentang besarnya keuntungan ya. Jadi kalau kita nggak nyaman, ngapain dipaksakan gitu. Akhirnya sampai sekarang ya nggak jadi ikut pelatihan saya, yang sering ikut malah istri saya. Iya. Bener deh, wah ya bener-bener. Ini karena memang perjalanannya Ade ini memang benar-benar perjalanan real ya, makanya Mbak tuh ngerasa wah kayak gitu. Maksudnya Mbak ini bukan sebuah teori ya, bukan sebuah teori yang digadang-gadangkan kayak di dunia, maksudnya motivasi kayak gitu.
Tapi ini memang kayak berdasarkan pengalaman, makanya Mbak, wah itu keren banget sih kayak gitu. Mbak pengen sih dek nanti entah kapan deh ya, maksudnya Mbak pengen semoga nanti kita bisa sharing lagi, dan ketika sharing juga dengan yang bisa lebih ke banyak orang lagi kayak gitu. Semoga nanti kita ada kesempatan kayak gitu. Mbak ngerasa ini pengalaman yang berharga banget kayak gitu tuh, biar orang-orang bisa dengar nih bagian ini kayak gitu, perjalanan ini. Iya iya iya. Nah dek, oke, pesan-pesan buat teman-teman nih dek, pesan buat teman-teman yang ingin membangun bisnisnya. Itu terakhir deh, itu pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai bisnisnya. Pesan-pesannya mungkin ya yang pertama jalani dulu. Sekiranya tidak sesuai dengan keinginan hati, lebih baik jangan dipaksa. Cari yang bisnis yang sekiranya ketika dilakukan itu nyaman. Jadi kerja itu tidak semata-mata mengeluarkan keringat terus dapat uang, tapi ada nilai kebahagiaan ketika mengerjakan apa yang menjadi rutinitas sehari-hari itu. Kemudian apabila terkendala dengan modal, jangan termakan omongan-omongan yang ada di luar sana bahwa bisnis itu harus dibangun dengan modal yang besar. Itu menurut saya kurang tepat, lebih tepatnya. Jadi bisnis itu bisa kok dengan uang katakanlah modal 100.000 nanti dapat keuntungan diinvestkan lagi gitu. Bisa seperti itu. Kemudian jangan lupakan doa dari orang tua, keluarga. Kemudian kalau ada masalah mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang mungkin punya latar belakang tentang bisnis gitu. Mungkin itu aja. Iya. Oke, makasih dek. Dapat banyak inspirasi nih. Banyak dapat insight dan inspirasi. Nah ini ya buat teman-teman Beloved yang hari ini juga dapat banyak inspirasi dan insight juga nih ya dari obrolannya Happy Lova dan Kak Joko. Nanti teman-teman Beloved bisa ini ya, bisa share ke sebanyak-banyaknya orang biar bukan hanya teman-teman Beloved di sini ya, agar bukan hanya teman-teman Beloved di sini yang dapat manfaatnya, tapi teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya juga, seperti itu ya. Nah, terakhir mungkin deh sebelum kita selesaikan, share deh produk-produk yang memang produk jasa yang memang disediakan di sana. Terus kemudian kontak person juga mungkin kalau boleh di-share ya, kontak person ketika teman-teman ingin butuh produknya Ade seperti itu. Kemana atau sosial media yang mungkin nanti bisa teman-teman follow, teman-teman ikutin seperti itu. Boleh Dede? Nanti ini juga insya Allah kan akan di-share ke YouTube juga seperti itu. Ya, terkait produk saya ambilkan dulu coba ya. Oh ya, oke, siap. Wah, ini ada catat produknya nih. Ya, jadi saya itu punya banyak produk sebenarnya, tapi yang saya tunjukkan ini 3 aja. Untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di Shopee saya di Joko Dulur Sablon. Jadi dulu di Ponorogo itu Mbak, di Ponorogo itu, karena saya juga hobi kesenian ya, dulu ada setiap hari raya itu ada event khusus di Ponorogo, namanya itu balon lebaran. Jadi setiap tahun itu pasti saya mengeluarkan produk terkait dengan tradisi yang ada di Ponorogo. Iya. Ini saya lihatkan ini ya, ini produksi tahun 2002 seingat saya. Iya. Dulu laris manis, tapi sayangnya untuk saat ini kan sudah tradisi ini sudah dilarang oleh kepolisian, jadi produksi saya berhenti. Ya, katanya mengganggu pesawat, sehingga saya alihkan produk saya ke kesenian yang lain tentang layang-layang. Oh iya, wah.
produksi tahun 2021 kayaknya. Di Shopee masih ada kalau ini. Kalau ini nggak dilarang ini. Masih banyak. Iya, 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 iya. Ada juga gambar-gambar yang lain. Kalau untuk detailnya nanti bisa dilihat di Shopee, masih banyak di Shopee. Oh iya, iya. Apa deh nama Shopee-nya tadi? Sebentar, saya juga lupa. Kalau nggak Dulur Sablon Ponorogo ya Joko Dulur Sablon. Nanti coba saya kirimkan linknya. Oh, oke, siap. Oke, siap. Nanti biar di-share sekalian sama Mbak di ini di Instagram dan di YouTube. Biar nanti teman-teman yang buka videonya kita bisa sekalian baca. Benar-benar. Nanti kirim aja ya. Ini apa namanya link Shopee-nya tuh biar teman-teman bisa baca. Oke. Bisa cek di mana tuh produk-produknya di Instagram mungkin deh ya. Kalau teman-teman juga mau lihat produk-produknya di Instagram juga bisa ya. Ya, di IG ada, di Shopee juga ada. Ada semua. Iya. Ada semua. Ada, boleh langsung ke nomor WhatsApp enggak? Ya, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang dunia sablon, bisa WA ke nomor saya di 082 337 118 240. Nah, iya. Iya, itu ya 08. Jadi bagi teman-teman yang mungkin butuh jasa sablon dan bisa request juga ya, Dek ya, kayak gambar-gambarnya seperti itu, Dek. Iya, itu juga terus terkait tentang persewaan tenda seperti itu. Nah, BTW tentang jasa sablon ini berarti ini kan bisa dari luar kota, luar pulau, udah harus stay di Ponorogo gitu kan? Gitu ya, Dek ya? Iya, benar. Nah, itu nanti bisa cek ya di Instagramnya Kak Joko, terus bisa juga nanti ke Shopee-nya ya. Nanti insya Allah akan di ini deh, di apa namanya diketik deh di keterangan ininya ya, Instagram dan YouTube tuh. Nama Instagram dan Shopee-nya Kak Joko. Atau teman-teman bisa langsung kalau ingin tanya-tanya seputar itu ya, apa jasa sablon, pembuatan sablon dan apa persewaan tenda tadi, bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya Kak Joko 082 337 11 82 40. Saya ulang ya, 082 337 11 82 40, dan menerima pesanan dari seluruh wilayah ya. Jadi tidak harus yang stay di Ponorogo. Jadi dari luar kota, luar pulau itu bisa seperti itu. Gitu. Oke, makasih banyak Ede ya. Udah benar terinspirasi nih sama perjalanan bisnis. Benar-benar belajar lagi. Senang tiap kali dengar perjalanannya orang-orang, teman-teman itu merasa kayak diingatkan dan belajar lagi kayak gitu. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman Beloved ya. Sampai jumpa di pertemuan kita pekan depan berikutnya. Happy weekend with Happy Lova. Makasih ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.